Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar sore hari ini? Semua merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau siap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kami mau datang di kaki-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati semua jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kau berkati kami semua Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Segala roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak dengan angan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Katakan. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Kami mau persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukurku
lebih sungguh. Semuanya daripada, Benar Tuhan, semuanya daripadamu. kan ku bawa, Kami mau bawa yang terbaik Tuhan. persembahanku yang terbaik hanya bagi. Lebih sungguh katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Sekali lagi katakan, kami mau bawa Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, Kami mau bawa. kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahan, Kan ku bawa. kan ku bawa persembahan, Kami bawa Tuhan. kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau bawa. Kami mau bawa Tuhan. Ya rana masih rana. Haleluya. Haleluya. Kami mau bawa Tuhan. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ya rana masih rana. Kami mau bawa Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiara masih karana. Kiara masih karana. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik. Ya rara masih karana. Mari angkat suaramu. Ya rara masih karana. Ya rara masih karana. Ya rara masih karana. Sembah Dia. Sembah Dia. Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan. Kiara rara wasik rara.
Sebab Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa yang terbaik hanya bagimu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng keselamatan kami Tuhan. Sebab kekuatan kami berasal daripadamu Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya Allah Tuhan yang sanggup Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup Tuhan mengatasi segala masalah setiap kami. Setiap kami mungkin ada yang berbeban berat, kami percaya Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Mungkin ada setiap kami yang sedang sakit, kami percaya Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya. Mari angkat suaramu, sembah Dia, naikkan syukurmu, sembah Tuhan. Haleluya. Kau melihat setiap kami Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Kau mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah Tuhan.
Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami mau nyatakan di dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan, amin. Siap pujian, amin. Kasih salam dulu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa? Dia luar Yesus, amin. biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Yesus. Luar Amin. biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Haleluya. Sebab Dia luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita dudukkan kepala. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan persembahan. Biar Tuhan boleh pakai untuk perluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami siap memberi, haleluya, amin.
Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau ada di setiap hidup kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah menyerah atas setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang mengubah kami, Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Kiara basika. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, katakan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Mari jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kita mengatakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kuasa-Mu yang tidak terbatas senantiasa ada memberkati kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga akhir, pujian kami sudah kami naikkan dan Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Dan kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan hati seorang murid yang bisa mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya ditelepon Pak Gembala untuk supaya saya menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika hari itu saya ditelepon, saya mulai berdoa apa yang akan mau saya sampaikan. Dan rupanya saya ketemu pada satu titik, ada dua kata yang saya ingat, yaitu akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Dan ini jarang sekali dikhotbahkan tentang akhir zaman, karena memang bagi dunia orang Kristen atau dunia di luar orang Kristen, akhir zaman sesuatu yang menakutkan. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat seminar-seminar akhir zaman juga ada banyak ya. Cuman biasanya seminar itu 2-3 hari. Kalau saya di sini menyampaikan seminar, mungkin hari Selasa baru selesai. Tapi saya akan menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang disebut akhir zaman, atau kalau boleh saya beri judul, siap atau tidak Yesus akan datang kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini Bapak Saudara, tanda. Dikatakan di dalam Matius, bila mana itu akan terjadi? Ya. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, Saudara, berita kedatangan Kristus kedua kali telah membuat banyak orang frustasi. Kenapa? Karena sejak mereka masih anak-anak, bahkan pada zaman gereja mula-mula seperti jemaat di Tesalonika, kalau Saudara baca 1 Tesalonika, berita ini sudah berulang kali dikumandangkan tentang akhir zaman. Tanggal kedatangan Tuhan Yesus tidak pernah ada yang tahu, tapi ada beberapa nabi di dunia ini yang mengumandangkan, yang bisa menubuatkan kedatangan Tuhan, dan itu sangat heboh pada waktu itu. Saudara masih ingat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012? Saya masih ingat Bapak Saudara. Ada yang meramalkan tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat. Ya, dan heboh pada waktu itu. Dan malam, atau itu malam tanggal 11, banyak orang gak bisa tidur. Karena besok kiamat. Kalau saya mah tidur aja ya, ngapain susah. Kiamat ya kiamat, Tuhan mau datang ya silakan. Saya tidur tanggal 11 bulan 12 2012. Sebelumnya ada juga yang meramalkan tanggal 10 bulan 10 ya 2010. Ada yang meramalkan tanggal 11 bulan 11 2011. Kemudian tanggal 12 bulan 12 2012. Saya harap tidak ada yang meramalkan tanggal 13 bulan 13 tahun 2013. Karena bulan 13 tidak ada. Nah, ini yang terjadi di dunia saudara-saudara. Ada banyak juga nabi-nabi palsu, ada banyak sekte-sekte. Kalau saudara ingat di tahun 2005, ya ada yang namanya Lia Eden. Maaf, ada yang namanya Lia di sini, bukan Lia yang di belakang.
Lia Eden itu bikin heboh Bapak Saudara ya. Kemudian di tahun 2007 itu ada yang namanya si Buaya yang mengatakan saya Mesias, itu 2007 Bapak Saudara. Ya saya masih ingat kejadian-kejadian seperti itu dan ini terus menerus ada. Berita kedatangan Tuhan bagi sebagian orang merupakan bentuk nyata kelalaian Tuhan dalam menepati janjinya. Tapi di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9 juga dinilai sebagai bentuk bualan para hamba Tuhan untuk menakut-nakuti anggotanya. Ini yang parah Bapak Saudara. Yang parah. Jadi pendeta nakut-nakuti. Seperti pendeta nakut-nakuti kalau kamu nggak bayar perpuluhan kamu akan dikutuk. Ini kan nakut-nakutin Bapak Saudara. Nah pertanyaannya, dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali tidak lama lagi? Dari mana kita dapat mengetahui? Apakah ada tanda-tanda yang mendukung kebenaran akan kedatangan kembali Yesus yang telah naik ke surga? Ya. Kemudian tanda-tanda itu dapat dilihat dari sekarang. Ada Bapak Ibu Saudara, makanya kita akan belajar sore hari ini. Apa tandanya? Tanda yang pertama adalah tentang bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Israel adalah bangsa yang kecil, tetapi pada tahun 1948 mereka dapat pulang ke tanah asal, padahal tanah itu telah ditempati oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Kalau kita belajar sejarah, jadi tahun 48 itu Israel yang diaspora, yang tidak tahu juntrungnya ada di mana itu kembali ke tanah Israel tahun 1948. Padahal tanah Israel pada waktu itu sedang dikuasai oleh orang-orang Arab. Nah ini tanda. Tanda kedatangan Tuhan dimulai bagi kita di tahun 1948. Nah bangsa ini kembali dipulihkan setelah sekian ratus tahun didiasporakan. Ya. Artinya diaspora itu Bapak Ibu Saudara mencar, itu bahasa Semarang. Artinya kalau ada orang negara, misalnya Betani ini, ada jemaat Betani di Denpasar, ada 10 kakak, bisa kebaktian di Denpasar, itu namanya kebaktian diaspora. Ya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu ya pergi kemana-mana, tahun 1948 mereka kembali. Ya. Kemudian tanda yang kedua adalah pada gereja. Gereja pertama lahir karena satu peristiwa yang namanya peristiwa Pentakosta. Yang dinamakan hujan awal pada abad pertama. Nah sejak Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara, gereja memasuki yang namanya masa suram. Hingga muncul yang namanya surat penghapusan dosa. Atau yang lebih dikenal dengan bahasa aslinya indulgensia. Jadi tanda yang kedua tentang gereja. Beberapa jemaat yang tidak diinjili atau tidak mengalami satu kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan di sanalah gereja mula-mula itu bangkit. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul. Seorang teolog mengatakan bahwa kita harus berhati-hati sebab yang tadinya terdahulu akan menjadi terkemudian. Tanda yang ketiga di dalam Matius pasal 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3, saudara di sana dikatakan akan terjadi yang namanya krisis ekonomi. Dan kita sudah melewati di tahun 98 Bapak Ibu Saudara, krisis itu terjadi, krisis moneter, kelaparan terjadi di mana-mana. Kemudian ada yang namanya krisis politik. Bangsa bangkit melawan bangsa, sampai detik ini masih ada perang Bapak Saudara. Ya, masih ada perang. Penguasa bangkit melawan penguasa. Ada juga tanda-tanda alam. Beberapa waktu yang lalu Biluoh, banjir, bandang. Ya, kemudian Melaya juga banjir, bandang, Bapak Ibu Saudara. Ini tanda-tanda krisis alam yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, tapi itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kekeringan sementara ada yang kelebihan air, ada juga yang kekurangan air. Tapi ini masih tanda Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara, inti kehidupan orang percaya di akhir zaman adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sadar atau tidak,
Sebenarnya kehidupan kita hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Segala sesuatu akan selesai ketika Tuhan datang. Dan kedatangan Tuhan itu bisa terjadi dalam dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah kedatangan yang bersifat universal, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa pada akhir zaman Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik ke surga. Jadi secara universal, kalau kita melihat kedatangan Tuhan itu sama ketika beliau naik ke surga. Saudara bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Caranya sama. Ketika Yesus naik ke surga, kemudian Dia datang kembali dengan cara yang sama. Nah, saudara, peristiwa yang kedua, kalau peristiwa yang pertama tadi secara universal, peristiwa yang kedua yang juga disebut sebagai kedatangan Tuhan adalah bersifat pribadi, saudara-saudara. Artinya, melalui kematian, saat kematian datang, maka kehidupan kita sebagai manusia pun di dunia ini berakhir. Jadi kalau orang sudah meninggal, itu sudah berakhir, saudara-saudara. Ya, manusia di dunia ini hanyalah sedang menantikan yang namanya kematian. Kita semua sedang menunggu giliran, Bapak Ibu Saudara. Menunggu jadwal. Kapan kita dijemput? Kapan kita jadwal yang mengalami kematian? Jadi itu peristiwa yang kedua. Tidak seorang pun tahu kapan kematian akan datang, sebab kematian tidak memandang tua. Tidak memandang muda, tidak memandang kaya, tidak memandang sehat, tidak memandang sakit. Kematian bisa datang kapan saja. Persoalannya kita sudah siap mati atau belum. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu dunia yang saya sangat suka. Mungkin Pak Budi, Pak Gem di sini juga suka, saudara ya. Konon lagu ini diciptakan untuk menantikan Tuhan yang kedua kali atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak tahu, konon ceritanya seperti itu. Terlalu indah dilupakan. Ingat ya Pak Budi ya? Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Rapnya begini. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Ini yang menciptakan Yon Kuswono. Jadi Kus Plus. Ya, tapi konon lagu ini ditafsirkan ya ketika Tuhan datang kedua kali, apa jawaban kita sebagai umat manusia? Nah, saudara-saudara, memang saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada yang tahu. Ya. Kalau ada yang tahu mimpi itu, karena firman Tuhan tidak pernah mengatakan hari, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bulan, firman Tuhan juga tidak pernah mengatakan tahun. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah, saudara-saudara, menanti kedatangan ini dengan, kalau saya boleh bilang dengan bahasa Jawa, eleng lan waspodo. Ingat dan waspada. Itu saja sebenarnya, saudara. Jadi kendala dalam menanti kedatangan Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, di dalam terjemahan baru dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dan kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Saudara bisa buka 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Akan ada
Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa sudah sejak dulu kedatangan Tuhan itu ada, tetapi kok enggak tiba-tiba. Artinya kok enggak datang-datang. Ini kadang-kala menjadi pertanyaan klasik bagi orang yang suka hidup di dalam dosa. Ya. Kenapa? Karena berita kedatangan Tuhan, ya, itu sebenarnya sudah dimulai di dalam Kisah Para Rasul sampai sekarang. Tapi kenapa Tuhan belum datang? Ya. Persoalannya adalah bukan pertanyaan Tuhan, mengapa Tuhan belum datang. Siap gak kita ketika Tuhan datang? Itu saudara. Jadi kita sebagai umat percaya, kita sebagai orang Kristen, siap atau tidak siap, Tuhan akan datang, pertanyaannya kita harus siap. Kapanpun. Ya. Kita harus siap. Kapanpun Tuhan datang. Bahkan di dalam keraguannya itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja ada banyak ilmu pengetahuan yang mendeteksi, yang meneliti tentang kedatangan Tuhan. Ya. Tapi tidak satupun ilmu pengetahuan itu bisa menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan terjadi tanggal, bulan, dan tahun. Tidak bisa. Dan mungkin kita mulai bertanya, benar gak Tuhan akan datang segera atau kita lengah sehingga kita tidak berjaga-jaga? Ada 3 hal yang perlu kita ingat saat menghadapi keraguan kedatangan Tuhan, Bapak Saudara. Di firman Tuhan ada. Ya. Yang pertama, kita belajar. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Bicara waktu, kadangkala waktunya manusia itu berbeda dengan waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Yang kita secara akal, secara ilmu pengetahuan tidak mungkin bisa menyelami waktunya Tuhan. Itu yang terjadi. Kita merasa lama karena menggunakan waktu menurut ukuran kita. Akhir zaman dimulai dari zaman Yesus ketika dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali, dan pada saat ini, saudara-saudara, ukuran waktu di tahun 2023, tapi di hadapan Tuhan baru 2 hari. Di hadapan Tuhan, ya 1000 hari, itu 1 hari, 1 hari itu 1000 hari. Artinya bahwa mengenai waktu kita tidak bisa mendeteksi kedatangan Tuhan karena waktu yang berbeda. Jadi waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari ini? Ternyata waktu kita sangat singkat, Bapak Saudara. Tuhan bisa datang kapan saja, oleh karena itu hiduplah seolah-olah Tuhan itu datangnya besok. Dan ketika kita hidup seolah-olah Tuhan datangnya besok, kembali lagi di dalam pernyataan saya, kita harus eleng lan waspodo. Ingat dan waspada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Memang firman Tuhan mengatakan umur manusia itu maksimal 70 tahun. Kalau Tuhan kasih bonus 80 tahun. Kalau sekarang umur saya 50 tahun, berarti saya hidup masih 20 tahun lagi, Bapak Saudara. Kalau saya dibeli bonus, saya masih hidup 30 tahun lagi. Bapak Ibu yang sekarang umurnya 69,5 tahun, berarti kurang setengah tahun lagi. Saya enggak nakut-nakuti Bapak Saudara. Tapi itu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Kalau diberi bonus, ya saya punya jemaat namanya Oma Ketut Winari, tapi sekarang beliau sudah pindah. Umurnya 92 tahun, Bapak Saudara. Masih sehat. Masih sehat. Masih suka sate ayam. Masih suka daging ayam yang katos-katos itu. 92 tahun. 5 tahun hidup sama saya. Karena kebetulan di belakang gereja itu ada kamar. Kemudian beliau tinggal di sana selama 5 tahun.
92 tahun. Namanya Oma Ketut Winari. Dia bilang, kenapa Pak Pendeta ya, saya enggak mati-mati. Saya bilang, ya karena Oma budak. Waktu Tuhan panggil, Oma enggak dengar. Ah, Pak Pendeta ini bercanda. Jadi kalau Bapak Ibu mau umur panjang, jadilah budak. Sehingga ketika Tuhan panggil, saudara tidak dengar. Nah saudara-saudara, yang kedua Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Kalau yang pertama waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Yang kedua Tuhan tidak lalai menempati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan ini tugas kita sebagai orang Kristen untuk mempertobatkan mereka yang belum bertobat. Hampir setiap hari ini saya tuh tidak pernah di rumah, Bapak Saudara. Ya, saya ini suka keliling. Dan langganan saya kongko-kongko itu di Loloan, namanya warung bucu, warung kopi. Di sana itu banyak preman, banyak penjahat, Bapak Saudara. Saya banyak kenal preman dan penjahat saya banyak kenal satu orang yang sudah 5 kali masuk penjara. Saya kenal satu lagi 2 kali masuk penjara. Saya kenal lagi 1 kali masuk penjara. Dan mereka sahabat-sahabat saya. Suatu ketika saya datang mereka sedang minum, Bapak Saudara. Ya, mereka minum arak, minum bir. Ya, kemudian mereka kata, wih ada Pak Pendeta enggak enak kita minum. Saya bilang, oh enggak apa-apa lanjutin aja, saya pesen wedang jahe saja. Kebetulan di warung itu juga ada wedang jahe. Nah, saya akan mencoba memberi dampak dulu sebelum saya menginjili mereka. Jadi saya berkenalan, saya bersahabat dengan mereka, dan saya bersaksi bagaimana hidup saya dirubah pada waktu saya juga pernah menjadi preman. Sehingga ketika mereka mendengar kesaksian saya, mereka mulai terbuka dan sampai saat ini saya terus mendoakan mereka. Karena yang bisa mempertobatkan manusia bukan pendeta, bukan manusia tetapi Tuhan. Saya hanya bisa berdoa Roh Kudus, tugas saya sudah selesai, memberitakan kesaksian yang baik-baik. Tinggal silakan Roh Kudus untuk mempertobatkan mereka. 3 hari yang lalu, pagi-pagi jam 6 pagi, ada nasi kuning 3 bungkus di depan gereja, Bapak Saudara. Saya tidak tahu siapa yang kasih. Jam 6 pagi, kemudian jam 10 pagi, dia nelpon. Pak Pendeta, saya ada kirim nasi kuning. 3 bungkus. Oh kamu, ini yang ngirim ini 5 kali masuk penjara, Bapak Saudara. Yang ngirim nasi kuning. Untung yang dikirim nasi kuning. Kalau yang dikirim bom, saya tidak tahu apa yang terjadi terhadap diriku. Dampak, Bapak Saudara. Ketika saya menjadi dampak kesaksian bagi mereka, mereka dekat dengan kita dan mereka baik dengan kita, baik dengan saya. Saya tidak menduga dia kirim nasi kuning 3 bungkus. Sampai sekarang saya tetap bersahabat dengan mereka dan saya percaya ketika saya beriman, saya mendoakan 3 orang ini yang rata-rata mantan preman, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mempertobatkan mereka. Seperti kisah waktu Tuhan Yesus disalib, ada berapa penjahat, Bapak Saudara? Ada 2 penjahat di kanan dan di kiri. 1 penjahat masuk neraka, 1 penjahat masuk surga. Yang masuk neraka penjahatnya bilang, kalau engkau anak Allah, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Itu langsung masuk neraka. Tapi yang masuk surga, dia bilang, Tuhan, kalau memang engkau anak Allah, jangan lupakan aku. Ini bahasa saya. Ingat akan aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini juga. Jadi penjahat yang 1 masuk neraka, penjahat yang 1, yang kedua itu masuk surga. Karena dia percaya Yesus. Ingat aku. Dan hari ini juga engkau akan
bersama-sama dengan aku. Artinya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji manusia mungkin saja bisa diingkari, namun janji Tuhan pasti akan digenapi. Tetaplah percaya bahwa hari Tuhan akan datang dan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ketika kita sudah bertobat, kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetap kerjakan keselamatan, jangan berbuat dosa lagi, saudara-saudara. Karena apa? Karena saya katakan tadi, anggaplah kedatangan Tuhan itu besok akan terjadi. Dan sambil menanti kedatangan Tuhan, beritakanlah kabar baik. Ini yang saya suka. Jadi setiap hari Selasa kami punya tim penginjilan, ya, memberitakan kabar baik. Menunggu dengan sikap pasif akan membuat kita bosan, tetapi jika diisi dengan suatu kegiatan yang namanya penginjilan, ya, maka sesuatu akan terjadi, saudara-saudara. Memang menurut kepercayaan saudara kita, masuk surga itu gampang. Kalau kita beramal, ya, nanti yang ditanya malaikat, berapa jumlah amalmu, maka engkau akan masuk surga. Jadi enak, ya, enaknya apa? Kalau itu terjadi, saya mungkin orang yang pertama masuk surga mungkin karena saya banyak amalnya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak beramal? Tidak akan pernah masuk surga karena tidak punya amal. Tapi bagi kita orang Kristen, cukup mengaku dengan lidah, dengan hati dan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Tapi proses itu belum selesai, Bapak Saudara. Ada banyak proses yang harus kita hadapi, ada banyak proses yang harus kita jalani. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu itu, artinya ketika kita percaya Yesus, kita tetap harus percaya Yesus tanpa harus melakukan dosa. Karena ada aliran bahwa sekali selamat tetap selamat, saya tidak percaya itu. Kok enak sekali selamat tetap selamat? Berarti ketika kita mengaku dosa kita selamat, kita mati masuk surga, walaupun kita di dalam dunia kehidupan yang lama. Ya, saudara-saudara. Nah, yang ketiga, hari Tuhan datang seperti pencuri. Nah, ini yang penting, saudara. Hal ketiga yang perlu kita ingat, saat mulai meragukan kedatangan Tuhan adalah bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak ada pencuri itu yang datang kulon nuwun, permisi, Bu, Bapak, aku mau nyuri. Tidak ada. Biasanya pencuri itu datang ketika penghuni rumah sudah tidur. Pencuri itu datang ketika penghuni rumah itu tidak ada di rumah. Makanya jangan suka tulis status di Facebook, itu akan dibaca oleh pencuri. Pergi ke Singapura satu keluarga 1 minggu, itu kesempatan rumahnya disandera oleh pencuri. Ada kejadian seperti itu, Bapak Saudara. Pencuri itu rupanya berteman dengan pemilik rumah. Sehingga pemilik rumah bikin status ke Singapura 1 minggu, kan kosong rumahnya. Makanya dia terjadilah yang namanya pencurian karena pencuri ini lihat status Facebook. Nah, saudara, kapan Tuhan datang tidak ada yang tahu. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam 2 Petrus 3:10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oleh karena itu jangan fokus kepada dunia ini, tapi kerjalah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ini penting. 2 Petrus 3 ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Iling lan waspodo ini. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini sangat penting saya mau katakan. Pengenalan akan Tuhan, tentang siapa Tuhan, siapa Juru Selamat kita.
Ini sangat penting karena baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya ketika kita mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, maka kita seperti gadis-gadis yang bijaksana yang digambarkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Matius pasal 25 ada 10 orang gadis yang 5 sama-sama ini bawa sentir, apa ya sentir itu ya, minyak, lampu yang isinya minyak itu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kemudian datanglah istilahnya raja yang akan lewat, tetapi ada 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak sehingga lampunya mati. Saudara-saudara, di dalam Matius, ayo kita buka aja supaya tahu. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, saudara perhatikan ayat 10. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, bahasa Balinya kasep, tidak mempersiapkan diri. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak akan ada yang tahu. Tugas kita sebagai umat Tuhan adalah berjaga-jaga. Seperti peristiwa atau perumpamaan tentang 10 orang gadis. Kita mau pilih yang mana? 5 gadis yang bijaksana yang akan kita tiru, atau kita akan meniru 5 gadis yang bodoh? Tentu saja kita akan memilih, kita akan meniru 5 gadis yang bijaksana. Artinya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, saudara-saudara. Kita akan mempersiapkan minyak dalam buli-buli untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, fokuskanlah hidup kita pada kasih dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan fokus pada dunia ini, sebab dunia ini bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Hanya Tuhanlah yang akan setia di dalam kehidupan kita. Berpeganglah pada Yesus jika engkau mulai lelah, bosan, engkau berbeban berat dalam hidupmu, berat datang pada Yesus. Ingatlah bahwa Yesus tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati janjinya ketika kita datang kepada Yesus. Kita minta ampun kepada Yesus, kita datang dan kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua dengan eleng lan waspada, dengan ingat akan firman-Nya dan kita waspada kepada dunia ini. Dunia menawarkan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Dunia menawarkan segala sesuatunya untuk kita ikut dunia. Tapi karena kita bukan berasal dari dunia, kita tidak bisa ikut dunia. Tapi kita bisa menggarami dunia, kita bisa menerangi dunia ini dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Dengan segala sesuatu yang Tuhan kita
kita sudah diberkati, maka kita juga akan memberkati orang lain. Dengan itu orang lain akan melihat kehidupan kita dan orang lain akan memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita akan berdoa, kiranya Tuhan akan tolong kita, pemain musik akan maju ke depan. Kita akan nyanyi satu lagu, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. agar kami Beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar
Kami bersyukur padamu. Yesus, kami Bersyukur. padamu. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang malam ini kami dengar. Kami harus siap atau tidak siap, kami akan menerima kehadiran atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami akan waspada, kami akan ingat akan kebenaran firman-Mu, kami akan tetap mendekatkan diri kepadamu. Kami tetap akan seperti 5 gadis yang bijaksana yang akan mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati semua umat-Mu yang hari ini, malam ini mendengar kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat gembala sidang tempat ini, istri dan anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata kepada kehidupan kami. Firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah lebatan, terus menerus berbuah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.